Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Terima kasih telah berkunjung di channel Bantu Bisnismu. Seperti biasa, di channel ini kita akan membahas mengenai serba-serbi tentang bisnis, keuangan, dan manajerial. Dan kali ini kita akan membahas sebuah pertanyaan dari seorang sahabat, yang mana dengan gaji kecil, bisakah saya tambah sejahtera? Seperti biasa kita ketahuin ya, kalau misalnya orang kerja bisa punya gaji, selalu merasa kekurangan, merasa gajinya kurang. Nah, bagaimana caranya mensiasati supaya dengan gaji yang kita miliki ini, kita bisa jadi lebih sejahtera lagi? Nah, akan kita bahas yang satu ini. Tonton video ini sampai selesai. Jadi kemarin ada teman dari Bantu Bisnismu yang datang ke kantor dan bercerita bahwa kendalanya adalah dia memiliki gaji yang sangat terbatas. Gajinya 2 juta rupiah, dia memiliki seorang istri dan seorang anak. Dia tinggal di sebuah rumah kontrakan dan dia merasa kesulitan untuk mengatur gajinya. Artinya dengan gaji 2 juta ini saya punya satu anak dan untuk belanja istri juga selalu merasa kekurangan. Lalu bertanya gimana caranya saya mengelola keuangan dengan uang yang apa adanya ini, gaji yang apa adanya ini. Nah, oleh karena itu di sini kita akan mencoba membedah satu persatu masalahnya dia. Nah, kita lihat di layar ini ya. Misalnya seperti tadi ilustrasinya adalah sebuah keluarga di mana memiliki istri dan satu orang anak. Memiliki gaji 2 juta rupiah per bulan. Ya. Nah, pertanyaannya adalah gimana meningkatkan kesejahteraan dengan gaji yang cuma segitu doang gitu. Nah, sebelum kita lihat masalah gajinya, kita lihat dulu dua hal. Jadi sebuah permasalahan itu kita harus lihat ya, apalagi masalah keuangan, dua hal. Yang pertama adalah bagaimana menekan pengeluaran, dan yang kedua adalah bagaimana menambah pemasukan. Nah, karena kalau kita tidak bisa melihat dulu permasalahannya, kita hanya menambah pemasukan saja, tidak bisa melihat pengeluarannya itu apa saja, bisa jadi bocor. Karena banyak kita ketahuin, gaji meningkat, kebutuhannya atau keinginannya juga bertambah, pengeluaran bertambah, ya kan? Gaji naik jadi 10 juta, tiba-tiba langsung nyicil mobil, naik 20 juta, langsung nyicil rumah, dan lain-lain ya. Jadi kita harus lihat dulu pengeluarannya sebetulnya apa sih? Ya baru kita bisa memutuskan apa yang harus dilakukan untuk menambah pemasukan. Kita lihat data pengeluarannya. Jadi si teman tadi ini, sahabat ini, untuk dari 2 juta itu distribusinya adalah belanja 600.000 rupiah. Terus habis itu untuk bensin ya, kebutuhan bensin motor ya 300.000 rupiah per bulan. Lalu untuk anak sekolah dan untuk anak lain-lain lah ya. Jadi satu orang anak ini ada sekolah, terus uang jajan mungkin dan lain-lain, kebutuhan buku dan lain sebagainya itu 400.000 rupiah sebulan. Listrik, air 200.000 sebulan. Dan bayar kontrakan atau kos-kosan 400.000 sebulan. Punya pulsa, beli pulsa 100.000 sebulan, sehingga tidak punya untuk saving itu nggak ada lagi, nggak ada kemampuan lagi untuk saving ya, karena 2 juta udah habis gitu saja. Nah, dari distribusi pengeluaran tadi, kita lihat dulu mana yang bisa kita tekan dulu. Misalnya belanja, bisa nggak kita tekan belanja? Bensin bisa kita tekan nggak? Untuk anak pendidikan mungkin bisa ditekan nggak? Air, listrik, kontrakan, pulsa, itu bisa ditekan nggak? Nah, ketika kita lihat ada yang bisa ditekan, maka bisa kita tekan. Karena kita harus membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Ya, jadi kita lihat di sini ya, ingat ya, ada kebutuhan dan ada keinginan. Berbeda antara kebutuhan dan keinginan. Makan, semua orang butuh makan. Tapi ketika makan di mana, makan dengan siapa, itu berubah jadi keinginan. Sama, sekolah anak juga. Pendidikan penting sih, tapi ketika pendidikannya di mana, nah itu jadi sebuah keinginan. Tempat tinggal juga sama-sama penting. Ketika kita butuh tempat tinggal, memang itu kebutuhan. Tapi tinggal di mana, nah itu jadi keinginan. Jadi kita harus memisahkan antara keinginan dan kebutuhan. Di poin tadi, yang bisa ditekan dari sahabat tadi adalah tempat tinggal. Jadi selama ini dia mesti ngekos atau ngontrak ya. Nah, ini bisa ditekan lah. Jadi kalau misalnya tadi dia ngontrak dan butuh 400.000 sebulan, mungkin sementara bisa nebeng dulu ke orang tua atau ke mertua ya. Sehingga dia bisa nge-save 400.000 sebulan. Jadi ada yang bisa ditekan. Nah, ini penting ya. Kita harus mengetahui dulu apa yang bisa ditekan. Lah kan malu. Masa udah nikah nebeng sama mertua atau orang tua. Loh, ini bukan masalah malu apa enggak. Ini masalahnya butuh. Jadi memang sekarang kondisinya memang lagi butuh untuk saving. Kalau enggak, Anda nggak bisa saving lagi. Masa belanja dikurangin dari 600.000 loh. 600.000. Masa mau dikurangin lagi kan enggak. Ya, jadi kita bisa saving 400.000 sebulan. Nah, ketika ada yang bisa ditekan, maka berikutnya apa yang bisa kita lakukan untuk menambah income tadi, menambah masukan. Di sini kita lihat
Jadi kalau misalnya tadi sahabat tadi ini seorang suami ya bekerja dari jam 4 dari jam 8 sampai jam 4 sore, maka dia punya waktu setengah jam untuk pulang sampai di rumah jam setengah 5, lalu bisa mandi jam 5 sudah ada waktu senggang. Mungkin di waktu senggang jam 5 itu atau habis maghrib dia bisa ngajar les ya, punya kemampuan, misalnya anggaplah kemampuan matematika. Maka dia mempunyai kesempatan untuk mengajari anak-anak belajar matematika les. Nah, biaya les berapa? Mungkin anggaplah 20.000 per tatap muka. Ya, sehingga kalau misalnya seminggu 4 kali tatap muka, berarti ada 80.000. Dan dalam 1 bulan ada 4 minggu, maka dia bisa mendapatkan income tambahan sebanyak 320.000 rupiah per bulan. Itu masih dari suaminya. Sekarang kita lihat istrinya. Istrinya seorang ibu rumah tangga. Ya, jadi punya banyak waktu nganggur. Mungkin menjaga anak mungkin. Nah, tapi karena dia tinggal sama orang tua atau sama mertua, mungkin paginya dia bisa jualan kue, nitipin kue ke kantin-kantin sekolah. Kan butuh waktu sebentar doang kan, pagi buat kue, langsung dititipkan ke sekolah, jam istirahat bisa dimakan. Dan itu nggak banyak makan waktu ya, nggak banyak makan tenaga juga, hanya buat di rumah langsung didistribusikan ke sekolah-sekolah. Nah, dari uang kue, jualan kue tadi atau jualan jajan tadi, asumsikanlah 30 hari ya sebulan, jadi nggak ada libur ya, dan keuntungan per harinya 30.000, maka si istri bisa mendapatkan income tambahan 900.000 per bulan. Nah, kalau kita lihat di sini, tadi ada income pertama ya, salary-nya itu adalah 2 juta rupiah, dikurangin pengeluaran untuk belanja dan lain-lain 1,6 juta rupiah, terus ada penambahan dari les-lesan tadi 320.000 rupiah, ditambah sama income dari istri jualan kue 900.000 rupiah, sehingga keluarga tadi ini mempunyai pemasukan sebulan adalah 1,620.000 rupiah income tambahannya ya, atau tabungan dalam sebulan. Lalu apakah berhenti di situ saja? Enggak juga, masih ada investasi. Karena dia sudah mulai saving, dia bisa mulai merencanakan berinvestasi di mana yang bagus. Nah, cari investasi untuk menambah pemasukan. Nah, investasi kan enggak, saya cuma pemasukan 1.620.000, punya free cash 1.620.000 per bulan, saya bisa investasi apa? Nah, ada banyak investasi yang bisa dilakukan dengan income segitu atau dengan uang segitu. Contohnya gimana? Misalnya ketemu dengan teman yang punya akikoh. Seperti kita ketahui, akikoh itu bisnis yang perputarannya cepat. Jadi kalau kita punya kambing itu ya, akikoh itu bukan peternakan kambing ya, jadi nggak dari kambing kecil sampai gede, nggak. Paling dia beli kambing dalam waktu 1 minggu sampai 2 minggu di kandang, itu pun kambing sudah dibeli untuk disembelih ya untuk akikoh ya. Jadi distribusinya cepat, perputarannya itu cepat banget. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya punya teman yang jualan akikoh, bisa ngomong sama teman tadi, gimana kalau misalnya saya ikut dong nitip kambing gitu loh. Jadi saya punya kambing, kamu beli kambingnya, dan kamu boleh bayar mundur kambing ini dalam waktu 1 bulan. Ya, jadi akikoh itu bisa ada beberapa transaksi dalam sebulan. Jadi kita bisa tawarkan untuk membeli kambing, saya ikut dong. Saya 1 kambing aja, saya mampunya 1 kambing, saya ikut untuk jualan ke kamu 1 kambing, dan kalau misalnya beli kambingnya 1,5 dari teman ini yang jualan akikoh tadi beli kambing di kita 1,6. Jadi ada keuntungan 100.000 dalam waktu sebulan. Sehingga untungnya adalah keuntungan 100.000 per bulan dari modal 1,5. 100.000 kan kecil, sebetulnya ya nggak juga sih, kecil dibandingkan apa, dari modal itu untungnya kalau 100.000 per 1,5 juta, untungnya 6,67% per bulan, udah gede banget kan, lumayan lah itu. Nah, itu ada tambahan 100.000 ya dari investasi kambing, nitip kambing untuk diakikohkan. Lalu pemasukan bertambah berarti, ya kalau tadi ada 1,620 untuk belanjanya 1,5, terus ada pemasukan lagi 1,6 buat kambing tadi, maka pemasukannya sekarang dia bisa nabung 1,720 per bulan, 1.720.000 per bulan. Lalu apakah berhenti di situ saja? Enggak, karena ketika dia sudah berinvestasi, dia bisa ngajak ke teman-temannya. Kan tadi si sahabat bantu bisnismu tadi ini kan kerja di kantor ya, kerja di kantor, dia bisa ngajak teman-temannya untuk bergabung investasi kambing di dia. Dia bisa bilang bahwa saya sudah investasi kambing untuk akikoh dan untungnya lumayan loh. Jadi untungnya 1 kambing 100.000 dan modal beli kambing itu 1,5. Kalau kalian mau ikut sama saya, bagi hasilnya 70-30. 70 buat Anda, 30 buat saya, nggak apa-apa. Artinya ketika 1 kambing saja, ada orang yang invest buat beli 1 kambing, dia sudah punya keuntungan 30.000 per bulan kan, 30% dari 100.000, 30.000 per bulan. 30.000 kecil, iya kalau 1 kambing. Kalau ada 10 orang yang invest atau ada teman-teman yang invest di 10 kambing, maka
30.000 tadi bisa dikalikan 10, ada pemasukan tambahan 300.000 dalam waktu 1 bulan dari investasi teman-temannya tadi. Ya, investasi bareng. Artinya sekarang pemasukannya 1.720.000 ditambah 300.000. Dia bisa punya free cash sebulan itu 2.020.000 rupiah. Jadi dengan gaji 2 juta tadi, yang tadinya dia ngerasa sempit banget ya, kenapa kok saya cuma segini bisa ngapain lagi? Ternyata kalau dia bijak mengelola keuangannya dan bijak paham tentang saya harus berinvestasi di mana, dia masih punya peluang untuk mendapatkan free cash setiap bulannya, ya free cash ya, 2.020.000 rupiah. Ya, kalau kita lihat distribusinya di sini, pembagiannya, gaji tadi 2 juta rupiah, belanjanya 1,6 tetap ya, tidak berubah. Tambahan usaha ya dari les-lesan sama jual kue itu 320 tambah 900.000, tambah investasi 1 ekor kambing tadi 100.000 dan investasi kambing teman-temannya 10 ekor tadi 300.000 rupiah sehingga jumlahnya adalah 2.020.000 rupiah. Nah, jadi yang kita sorotin di sini adalah bukan masalah besar kecilnya gaji yang kita milikin, ya, melainkan seberapa cerdasnya kita mampu mengelola keuangan kita. Nah, jadi ya seperti itu teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang masih ngerasa bahwa saya masih kerja di instansi nih, saya belum punya bisnis, saya masih kerja di sebuah instansi dan gaji saya sangat terbatas. Nah, jangan fokus di gaji saja, tapi lihat-lihat ada peluang apa yang bisa Anda lakukan, apa yang bisa Anda tekan, peluang apa yang Anda bisa lakukan, dan investasi apa yang bisa Anda jalankan. Investasi juga mulai dari yang kecil, nggak usah yang gede-gede dulu. Jadi kalau misalnya Anda belum paham investasi yang kecil, bagaimana Anda bisa ahli di investasi yang lebih besar lagi. Jadi demikian teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jadi jangan berkecil hati ketika Anda mesti memiliki gaji yang sangat terbatas. Bijak-bijaklah mengelola keuangan Anda dan cerdas-cerdaslah memilih investasi yang akan Anda ambil. Sekian dari kami mundur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.